Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinda Nurhayati dengan NIM 20230501030001. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 hingga kelompok 14 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi biaya. Baik, langsung saja kita masuk pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok 7 yang membahas joint product and by product. Langsung saja kita masuk pada pengertiannya. Jadi, produk sampingan atau dikenal dengan istilah by product merupakan produk dengan nilai total relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan produk lain dengan total nilai lebih besar. Sedangkan produk gabungan dikenal dengan istilah joint cost adalah produk yang dihasilkan secara simultan atau bersamaan dalam proses umum atau sama. Seluruh produk dihasilkan dalam proses yang sama, walaupun tidak harus dalam proporsi yang sama. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu cara perusahaan mengelola dan memasarkan joint product and by product secara efektif. Yang pertama itu dengan pengelolaan biaya produksi, yang kedua dengan strategi pemasaran yang terintegrasi, yang ketiga optimalisasi proses produksi, yang keempat pengembangan produk baru. Lalu selanjutnya ada menghitung alokasi biaya bersama atau joint cost. Yang pertama menggunakan nilai jual relatif, yang kedua satuan fisik, yang ketiga rata-rata biaya, yang keempat rata-rata tertimbang. Baik, langsung saja kita masuk pada kelompok 8 dengan judul Just in Time. Pengertian just in time. Jadi, just in time adalah sebuah filosofi pemecahan masalah secara berkelanjutan dan memaksa dengan cara menghilangkan pemborosan yang dianggap tidak memiliki nilai tambah, dan tujuannya itu menghasilkan produk apabila diperlukan dengan kuantitas yang disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pengurangan biaya inventaris, lalu peningkatan efisiensi produksi, lalu peningkatan kualitas produk, lalu peningkatan fleksibilitas, terakhir peningkatan hubungan dengan pemasok dan pengurangan ruang penyimpanan. Dan kekurangan just in time itu yang pertama ketergantungan pada pemasok, yang kedua kerentanan terhadap gangguan, yang ketiga tekanan pada pemasok, yang keempat biaya implementasi yang tinggi, yang kelima kompleksitas implementasi, dan yang keenam kurangnya barter stock. Next, pada materi kelompok 9 dengan judul Material Controlling. Jadi, pengertian material controlling adalah suatu aktivitas yang menetapkan besarnya persediaan yang memperhatikan keseimbangan antara besarnya persediaan yang disimpan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Jenis-jenis persediaan itu ada persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan MRO dan persediaan barang jadi. Lalu fungsi material controlling itu ada fungsi Dow coupling, fungsi economic load seizing, dan fungsi antisipasi. Lalu metode material controlling juga ada 4. Yang pertama itu material requirement planning, lalu economic order quantity, lalu ABC analysis, dan FIFO. Lanjut pada materi kelompok 10 dengan judul labor controlling. Jadi pengertian labor controlling adalah proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Lalu rencana pemberian intensifnya itu yang pertama ada rencana unit kerja langsung, yang kedua rencana bonus 100%, yang ketiga rencana bonus kelompok, dan yang keempat rencana insentif organisasi. Lalu produktivitas dan biaya tenaga kerja. Yang pertama perencanaan produktivitas, yang kedua pengukuran produktivitas, yang ketiga dampak ekonomi dari produktivitas, dan yang keempat meningkatkan produktivitas dengan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Selanjutnya masuk pada kelompok 11 dengan judul Factory Overhead Controlling. Jadi pengertian pengendalian biaya yaitu adalah biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya fabrikasi lainnya yang tidak dapat dibebankan langsung ke produk tertentu. Lalu jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama persediaan bahan mentah, yang kedua persediaan barang dalam proses, yang ketiga MRO, dan yang keempat persediaan barang jadi. Lalu ada penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama itu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, yang kedua menurut perilakunya, dan yang ketiga itu menurut hubungannya dengan departemen.
Next, pada materi kelompok 12 dengan judul Departementalisasi Biaya Overhead Pabrik. Jadi, masuk pada pengertian biaya overhead. Menurut ekonomi, pengertian biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Lalu, ada fungsi menghitung biaya overhead. Yang pertama itu mengontrol pengeluaran biaya non-produksi. Yang kedua, dasar estimasi anggaran tiap divisi. Yang ketiga, mengurangi biaya overhead tidak diperlukan. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Lalu ada jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama biaya overhead tetap, lalu yang kedua overhead variabel, dan yang ketiga variabel mix atau semi variabel. Selanjutnya ada pengertian departementalisasi. Departementalisasi adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pus biaya cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Lalu ada tujuan departementalisasi pabrik, yaitu untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti. Yang kedua, untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik. Yang ketiga, untuk pembuatan keputusan. Lalu ada syarat departementalisasi pabrik. Yang pertama itu ketepatan dalam penentuan jumlah. Yang kedua, pembagian departemen hendaknya selaras. Dan yang terakhir, dapat dipilih dasar distribusi alokasi. Lanjut pada materi kelompok 13 dengan judul Penetapan Sistem Biaya Standar dan Analisis Varian. Pengertian penetapan biaya standar. Biaya standar dapat diartikan sebagai ukuran dalam satuan rupiah tertentu yang dipakai sebagai patokan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Lalu pengertian analisis varian. Jadi analisis varian menurut Sandrin mendefinisikan suatu selisih biaya berupa harga dan kuantitas antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Lalu metode yang digunakan itu pertama ada material requirement planning, yang kedua economic order quantity, yang ketiga ada ABC analysis, dan yang keempat ada FIFO. Lalu manfaat sistem biaya standar dan analisis varian. Yang pertama itu untuk mengendalikan biaya, lalu dirancang untuk memberikan pedoman kepada manajemen, dan yang terakhir menyajikan analisis penyimpanan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Lalu manfaat analisis varian yang pertama itu untuk mengidentifikasi perbedaan, yang kedua pengendalian dan evaluasi kinerja, yang ketiga mendukung pengambilan keputusan, yang keempat efisiensi analisis data, yang kelima mengukur dan memahami variasi data, yang keenam identifikasi penyimpanan dan outlier, yang ketujuh aplikasi luas di berbagai bidang, yang kedelapan fleksibilitas dan kekuatan statistik, dan yang terakhir pelaporan dan transportasi. Baik, lanjut pada materi kelompok terakhir yaitu kelompok 14 dengan judul Analisis Biaya Pemasaran. Masuk pada pengertian biaya pemasaran. Jadi, biaya pemasaran dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pemasaran dalam berbagai bentuk, media, dan saluran distribusi. Lalu ada peran biaya pemasaran dalam strategi bisnis. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness dan positioning, yang kedua mendorong pertumbuhan penjualan dan loyalitas pelanggan, yang ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, yang terakhir menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan pasar. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pemasaran itu yang pertama skala dan ukuran perusahaan, lalu karakteristik produk, lalu tahapan siklus hidup produk, lalu persaingan di pasar, lalu perubahan teknologi dan perilaku konsumen, dan yang terakhir faktor eksternal lainnya. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.